kalau gitu aku sapa-sapa yang teman-teman yang baru on-cam aja kali ya. Oke, di sini di layar aku ada Mbak Gina Sofyani. Halo Mbak Gina. Halo, Oke, gimana nih kabar dari Mbak Gina sendiri? Alhamdulillah baik-baik aja Mbak Manda. Mbak Manda gimana nih? Alhamdulillah sih, aku juga baik-baik aja tentunya dan pastinya semangat nih buat teman-teman semua cara digital marketing pada pagi hari ini. Oke, aku mau tunjuk teman-teman yang off cam nih buat nanyain kabarnya. Ada Mbak Najma Vidya Afifa. Halo Mbak Najma. Halo, aku Oke. oke. Gimana Mbak Najma? Alhamdulillah baik, Mbak Manda. Alhamdulillah. Semoga semua on pada off cam ini dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan selalu berikan saran ya teman-teman. Oke. Sebelumnya aku teman semua yang menyempatkan waktu, meluangkan waktu di tengah liburan semester untuk mengikuti marketing yang tentunya akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Oke. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita. Berdoa berdoa tidak pernah selesai. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya aku akan baca ini rangkaian kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Keluarga Mahasiswa Klaten Universitas Diponegoro, kedua pemaparan materi atau talk show, ketiga sesi Q&A, dan terakhir ada penutupan. Oke, langsung aja ya kita menginjak ke acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua Keluarga Mahasiswa Klaten Universitas Diponegoro. Kepada Ketua KMK atau yang mewakili, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Baik. Suara aku masuk nggak? Masuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mbak Nandia Tasya Anggraini selaku owner Buku 64. Yang saya hormati teman-teman peserta dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Untuk digital marketing sendiri adalah sebuah ilmu baru bagi saya. Dan juga di era digital seperti saat ini, digital marketing sudah banyak digunakan dan sebagai salah satu divisi yang ada pada sebuah kantor ataupun komunitas organisasi tertentu. Jadi semoga yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi wawasan atau ilmu bagi kita semua. Banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Galang yang sudah memberikan sambutan kepada teman-teman yang kali ini sangat bersemangat untuk mengikuti acara digital marketing. Oke, aku mau ngingetin lagi ya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi link presensi karena akan ada sertifik di akhir nanti. Sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman. Udah pada tahu belum sih apa digital marketing itu? Yuk, buat teman-teman yang tahu dari apa sih digital marketing itu, boleh nih langsung on mic aja.
Yuk teman-teman, akan ada door prize loh buat teman-teman yang aktif di acara kita pada pagi hari ini. Boleh banget buat Google dulu, boleh nggak apa-apa. Yuk teman-teman yang tahu apa sih digital marketing itu? Sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya nih. Oke, mungkin dari teman-teman nih masih pada malu-malu kali ya. Oke, nggak apa-apa. Aku bakal jelasin sedikit. Apa sih digital marketing itu? Singkatnya, digital marketing merupakan suatu kegiatan untuk memasarkan suatu barang atau produk melalui media digital atau internet. Nah, ini di acara kita pada pagi hari ini, aku nggak sendirian nih teman-teman. Ada seorang bicara, seorang pemilik usaha, yang masih mahasiswa pula, tapi sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Oke, kepada panitia langsung aja nih tampilin dari CV pembicara. Dari mahasiswa akuntansi perpajakan KMK 19. Saya dari owner Boboyu. Terima kasih buat semua yang udah ngeluangin waktu pada pagi hari ini selama beberapa jam ke depan. Saya akan sedikit sharing nih dari bisnis saya, usaha saya di bidang spray dengan digital marketing ini. Kenapa penting? Karena di masa pandemi ini banyak kaum milenial seumuran kita yang sudah berusaha, usaha kecil-kecilan maupun usaha yang bisa dibilang sudah mencapai kesuksesan selama masa pandemi ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha nih. Dan juga kita bisa membaca peluang dari sekitar kita. Oke, makasih buat Mbak Nandia perkenalkan diri. Oke, Mbak Nandia ini bisa dipanggil dengan Mbak Dea ya, Mbak? Iya. Oke, teman-teman, kita panggil aja kali ya Mbak Dea karena Mbak Nandia agak kesusahan gitu. Oke, Mbak Dea. Kan aku sempet nih Mbak kepo-kepoin dari beberapa aku bukan produk tersebut tuh ada nggak sih Mbak yang dipasarkan gitu? Gimana? Boleh diulang? Untuk produk-produk selain spray sama gorden itu. Mempunyai akun Arclots. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa sih Mbak memasarkan spray, gorden, sama baju-baju gitu? Kenapa nggak milih satu produk aja gitu? Jadi di sini Boboyu kan jualan di TikTok nih. Di sini kan karena TikTok pada masa pandemi ini banyak peluang buat kita bikin dengan cara kita hanya bikin video, itu kita bisa FYP dan kita bisa memasarkannya lewat TikTok Shop. Kita juga bisa dengan cara live nih. Kalau saya sendiri pemasarannya dengan cara live. Branda yang memakai TikTok nih. Jadi
Dengan dari situ kita bisa memasarkan produk kita. Kan Mbak Dia tadi kan udah nyebutin kan, yang aku tahu kan itu juga lewat Instagram sama Shopee gitu kan ya Mbak. Iya. Nah, ada nggak sih pertimbangan tersendiri itu kenapa memilih platform tersebut? Kenapa nggak yang lainnya aja gitu? Alasannya Boboyu milih Shopee, TikTok, sama Instagram itu karena pada saat ini banyak pengguna aktif dari berbagai negara kan yang pakai aplikasi itu. Jadi dengan banyaknya pengguna aktif di TikTok, Boboyu menggunakan platform ini buat mempromosikan sama menjangkau target market potensial itu. Dengan cara kita membuat video TikTok, konten, rajin bikin konten, gitu juga menampilkan produk-produk kita di TikTok Shop gitu. TikTok atau audiens pengguna ini kan melihat video kita nih yang muncul di FYP. Mereka tuh bisa langsung beli. Itu biasanya kalian lihat kan itu di video FYP kalau ada jualan apa gitu keranjangnya gitu kita tinggal klik langsung dibeli kan bisa gampang. Oke Mbak Dea. Tadi kan Mbak Dea juga sempat nyebutin ya kalau misalnya lewat TikTok itu jangkauannya luas tuh. Nah, gimana sih cara Mbak Dea itu menentukan sasaran dari produk-produk Mbak Dea? Jadi produk yang saya jual ikan semua orang pasti dalam barang pokok dan saya juga menjual dengan harga yang cukup terjangkau. Dari itu penjualan saya juga bisa dibilang masuk ke dalam semua kalangan. Oke, nah buat teman-teman semua nih yang kepo apa aja sih yang dijual dari akun Boboyuk ini boleh langsung di TikTok, Shopee atau Instagram. Siapa tahu nih bisa mempercantik kamar teman-teman. Oke. Oh ya Mbak, kan dalam sebuah kan pasti dimulai dari nol kan ya, nggak mungkin langsung sukses gitu. Gimana sih engagement yang ada di TikTok maupun yang ada di platform lainnya? Jadi pada awal itu saya belum bisa mendapatkan banyak ini. Semuanya kan pasti bertahap ya. Yang paling utama bikin kontennya itu di TikTok ya. Itu kita bisa menggunakan hashtag terutama buat naikin viewers kita, terus bisa sering muncul, terus brand kita juga bisa menggunakan hashtag ini biar muncul di pencarian search yang biasa kalian cari-cari gitu. Misal kalian kan lagi cari spray estetik gitu, kalian bisa search gitu dengan cara kita nambahin hashtag di konten kita bisa muncul di pencarian kalian. Dengan pengguna TikTok yang besar ini tentunya kita juga pakai di TikTok kita tidak dinilai konten itu hard selling, kita juga bisa bikin konten dalam bentuk yang bisa dibuat banyak orang dan kita tuh nggak terlalu kelihatan kalau kita lagi berjualan, padahal itu kita lagi berjualan gitu. Oke, berarti hashtag membangun dan kita tuh bisa ikutin konten dan tuh kayak gimana terus kita buat promosiin jualan kita. Ya, betul. Tadi kan Mbak Dea juga sempat menyebutkan iklan. Nah, ada nggak sih Mbak kayak biaya yang harus dikeluarin gitu kalau kita memakai platform digital untuk memasarkan produk gitu? Kalau saya dulu itu pada awalnya kan nggak mungkin ya kalau misal kita pertama live gitu langsung penontonnya langsung 1.000, 2.000 gitu kan nggak mungkin. Nah, itu awalnya dulu di Boboyu tuh pakai fitur promosi dari TikTok. Nah, sekali promosi itu marketnya itu kita mau diatur waktunya berapa jam. Tapi kalau saya dulu 1 sampai 1,5 itu bayar promosinya sebanyak 200.000. Jadi misal kita mau live beberapa kali, mau promosi terus gitu juga kita
dengan cara seperti itu bayar 200.000. Lebih sih, tapi saya pakainya yang Baru kan ya Mbak, tapi ya nggak semuanya. Oke. Juga banyak yang kita harus bakar duit dulu biar bisnis kita bisa naik begitu. Ya harus ada pengorbanan terlebih dahulu ya Mbak. Ya. Mengupload konten atau live gitu, apakah ada jam-jam tertentu gitu Mbak, biar yang nonton tuh banyak gitu? Ada sih, sebelum posting video itu kita perlu memperhatikan soal zona waktu audiens dan jam berapa mereka itu paling sering TikTok. Sebagian pengguna pagi sama malam hari. Kalau saya sendiri sih rajin uploadnya setiap malam hari. Soalnya kan banyak yang gabut tuh kalau malam hari. Seperti itu. Salah satu kunci biar kita banyak like di TikTok juga kita kan harus sering bikin konten setiap hari, rajin-rajin aja seperti itu. Oke, untuk membuat konten itu dari Mbak Dia itu bikin sendiri atau ada tim ya Mbak yang membantu kita? Lah ya bisa dibilang gitu. Selama memasarkan produk di platform digital nih Mbak, ada nggak sih kendala-kendala tersendiri gitu? Sebelum sampai Belum ada, berarti ya. semua aman jaya gitu ya Mbak. Keren banget. Oh ya Mbak, kan Mbak Dia ini kan menjual spray, gorden, terus baju-baju gitu kan. Yang mana nggak cuma Mbak Dia aja nih tentunya yang menjual produk-produk tersebut. Nah, gimana sih cara Mbak Dia untuk menghadapi pesaing gitu? Untuk strategi pemasaran ke depannya tuh bagaimana gitu Mbak? Kalau dari Boboiboy sendiri, saya itu mengedepankan inovasi-inovasi baru untuk membuat daya tarik pembeli. Contohnya kita bisa, kalau dari Boboiboy sendiri udah bisa request buat minta dicetakin motif yang seperti apa, seperti itu. Jadi kita juga bisa memasarkan dengan harga sesuai pasaran nih, sesuai umumnya itu harganya berapa, seperti itu tanpa membanting harga. Jadi untuk utamanya kita selalu berusaha buat ngedepanin, nyetakin motif-motif yang lagi ngetren seperti itu. Berarti udah keren karena udah bisa request motif apa aja. Nah, ini sekali lagi bisa banget kepoin akun dari Boboyo 64, bisa banget tuh juga request atau foto pacarnya, bisa banget. Oke, nah Mbak, sebelum Mbak Dea ini memutuskan untuk memasarkan produk di platform digital tuh, sebelumnya Mbak Dea ini tuh memasarkan produk ke teman-teman terdekat atau langsung terjun ke media digital gitu ya Mbak? Kalau saya sih dari 2019 itu ya, itu mainnya awalnya di Shopee, sama di Instagram, sama dari mulut ke mulut juga sih, seperti itu. Oke, keren banget ya Mbak. Tapi yang paling aktif itu di TikTok itu ya Mbak? Yang sering bikin konten. Iya, untuk saat ini di TikTok, tapi pada tahun 19 itu yang paling ramai di Shopee. Oke. Oke, buat ada nggak sih Mbak kayak tips-tips gitu buat teman-teman yang pengen nih untuk memulai sebuah usaha tapi masih ragu nih buat memasarkan produknya di media. Menurut saya sendiri, sarana digital ini kan membantu untuk pemasaran yang saya alami nih. Produk yang saya jual juga hampir banyak penjualannya itu kebanyakan karena sangat berguna juga untuk kalangan zaman modern seperti sekarang ini. Yang digunakan media sosial juga mencari sesuatu yang kalian inginkan kan gampang banget tuh melewati sosial. Jadi buat kalian yang pengen memulai bisnis, mulai usaha sekecil apapun itu, kalian nggak usah ragu. Yang penting dari kalian sendiri itu punya kemauan, punya kebanyakan mikir, langsung eksekusi aja. Jadi nggak usah terlalu kebanyakan mikir gimana. Yang penting kalian itu langsung
terjun ke usaha tersebut. Kalian juga bisa nanti tanya ke aku, juga pengen join reseller ke aku atau ajarin usaha apa gitu, bisa sih sharing-sharing ke aku seperti itu. Oke, Mbak, makasih. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin Boboyuk 64. Mungkin dari Mbak Dia sendiri nih bisa nih Mbak di-share screen apa aja sih jualannya? TikTok nih, akun TikToknya juga kalian bisa cek aja di TikTok aku, di search itu di Boboyu64, itu banyak banget produk aku, kalian juga bisa langsung di order aja. Bener. Oke, buat teman-teman langsung aja yuk kepoin dari akun Boboyuk 64. Mungkin bisa sambil check out buat hadiah buat teman atau pacarnya nih. Oke. Buat yang mau buat yang mau mulai jualan tapi ragu atau misal nih, aduh jualan modalnya dari mana ya gitu, kalian bisa juga sih dari aku, tapi nanti lewatnya dropship. Jadi aku juga buka gimana ya buat kalian yang pengen tambah penghasilan tapi tanpa modal gitu, kalian bisa banget dropship dari aku. Buat hitung-hitung buat latihan usaha lah. Nah, bener banget tuh teman-teman, bisa langsung hubungi Mbak Dea aja untuk jadi dropshipper, karena kan ini juga musim liburan ya, mungkin kalian juga gabut nih mau ngapain aja. Nah, boleh banget nih di musim liburan ini kalian menghasilkan cuan. Oke, mungkin bagi teman-teman nih yang punya pertanyaan atau masih kepo-kepo dari akun Boboyuk, boleh yuk untuk tanya-tanya langsung ke Mbak Dea. Sudah jelas ya? Ya, silakan. Maaf, boleh balik ke pertanyaan 9 ya? 9. Soal 9 maksudnya itu. Iya, soal 9. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman semua dimohon untuk menonaktifkan mikrofon apabila belum dipersilakan oleh MC. Yang Baik, oke, buat teman-teman yuk langsung aja yuk tanya-tanya seputar digital marketing atau gimana sih Mbak cara memulai usaha yang baik dan benar itu seperti apa. Boleh banget yuk teman-teman langsung aja raise hand dan open mikrofon. Teman-teman yang mau tanya-tanya nih putar digital marketing gimana buka, boleh banget yuk langsung raise hand dan open mic. Mumpung ada pembicara hebat kita nih, mahasiswi tapi udah menghasilkan omset puluhan juta nih. Keren banget kan? Yuk teman-teman. Yuk teman-teman, boleh nih tanya-tanya. Karena aku ini ada yang raise hand ya, Sanko ya, kepada open mic. Oke, lewat Kak Dea, saya nanya aja sih, kan kebetulan saya sering buka TikTok juga nih, terus kayak tiap hari tuh lihat akun jualan Kak Dea. Saya sendiri tuh kayak ada trik sendiri nggak sih kayak buat konten biar FYP terus kayak dari jam up sih. Saya namanya kayak lagi banget gitu. Thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak Dia. Boleh aja nih Mbak langsung dijawab. Saya sendiri sih untuk tips and triknya biar video kita itu FYP, kalau dari akun Boboyu sekarang itu udah ada account manager di TikTok yang dampingi. Jadi
kita yang rajin upload setiap harinya di jam tertentu. Kalau dari jam malam, yang penting setiap hari di jam malam itu dengan kualitas video yang bagus dan menggunakan sound yang lagi dengan seperti itu sih. Kalau dari Boboyu sekarang bisa pakai hashtag itu, dan juga manajer dari TikTok yang dampingin Boboyu, jadi bisa langsung FYP gitu. Oke, thank you Adia. Oke, sebelumnya nih, kalau boleh tahu, Mbak Taksa ini nama aslinya siapa ya, Mbak? Karena untuk Kepedpres nanti. Halo? Mungkin kalau nggak bisa open mic, ya, untuk menuliskan nama aslinya di kolom chat. Oke, lanjut aja teman-teman. Buat yang masih pada kepo-kepo dan masih ragu-ragu, boleh banget nih langsung ditanyain ke Mbak Dea nih, gimana sih cara Mbak Dea itu untuk mengelola bisnisnya sehingga meraup puluhan juta di tiap bulannya. Yuk teman-teman, bakal ada door prize nih. Oke, terima kasih Mbak Puji atas pertanyaannya tadi. Yuk teman-teman, mumpung ada Mbak Dea nih, boleh banget langsung. Oke. Spray, terus gorden, baju gitu. Kenapa nggak yang lainnya gitu, kayak makanan atau mungkin sandal gitu. Kenapa gitu awalnya saat membuka bisnis gitu pilih itu gitu. Kan saya udah mulai jualan spray nih. Saya juga pernah, jadi saya nggak cuma jualan spray aja. Dari saya dulu itu pernah jualan baju, terus Milky Jelly, tahu kan Milky Jelly, terus basreng juga pernah, baju tie-dye juga pernah, terus dari makanan chicken katsu juga pernah. Jadi saya tuh pernah ngejualin semuanya sampai tuh di Dea ada seperti itu. Palu gada ya, Tapi Mbak? ya mungkin jodohnya itu saya di bisnis di bagian spray seperti itu. Oke, ini benar-benar kayak udah dicobain semua gitu ya Mbak, tapi yang paling Ya, cocok itu benar. yang spray. Oke, sebelumnya dari Mbak Dian itu ada background bisnis gitu nggak sih Mbak untuk memulai bisnis ini tuh? Awalnya sih cuma ibu kan dagang, nah mungkin dari basicnya dari situ, sama bude sama kebanyakan tuh keluarga sama kenalan-kenalan aku tuh di bidang kain, spray seperti itu. Jadinya ya mungkin kebawa lah. Oke, nah buat teman-teman yang nggak punya background sama sekali, nggak apa-apa ya teman-teman, karena pasti akan ada peluang sendiri nih ya untuk Ya, memulai benar-benar. sebuah usaha. Oke, sekali lagi buat teman-teman nih yang masih kepo-kepo, yang masih terkait digital marketing, boleh banget untuk tanya di sesi Q&A kali ini. Ada door prize yang menarik. Bener banget. Beli teman-teman ya gini teman nggak pada mau nanya dibonusin spray lo. Oke. Vidya Afifah. Oke, kepada Mbak Najma dibuka open. Baik, makasih kesempatannya. Mbak. Tadi kan sempat dropshipper. Itu tuh gimana dropshipper
Terus ada nggak sih Mbak dulu waktu awal-awal jualan tuh kayak kendala, awal jualan tuh mesti kayak belum banyak yang tahu, terus itu tuh gimana cara Mbak mengatasi kendala itu gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Dea boleh Buat itu kan bisa nih. Nah, itu kan setiap harinya di akun Boboyo itu udah diupdate stoknya. Nah, kalian udah disiapin gambar-gambarnya, kadang juga kita udah bikinin video kontennya, kalian bisa dipasarin, ditawarin nih, tinggal dibikin story, atau nggak gitu kalian bisa lewat TikTok Shop juga, tanpa live pun kalian bisa sih sebenarnya dari TikTok Shop itu. Nah, nanti kalian tinggal kirim produk yang mau dikirim apa, terus kirim alamat lengkapnya ke admin aku nih. Ribet packing, kalian tinggal ibaratnya chattingan lah sama buyer kalian. Itu mau dikirim kemana, tinggal transfer ke kalian kan. Kalau udah fix, nanti kalian kirim alamat lengkapnya ke admin aku gitu. Jadi nanti yang kirim dari kita. Kalau buat tips buat bisnis yang belum grow, jadi yang penting kalian itu nggak nyerah, sama yang terpenting kalian minta restu sama orang tua, sama jangan lupa prihatin, sama juga minta sesering-sering mungkin sama Allah. Seperti itu. Oke, berarti nih ya Mbak, berarti apa namanya lebih untuk dropshipper tuh kita intinya nanti Iya, seperti itu. bisa ke Boboyuknya kayak Ya, gitu ya Mbak. kalian juga bisa request itu sih, apa, dilabelin. Jadi supaya kalian itu nanti yang kalian kirim tetap labelnya tuh merek kalian gitu juga bisa. Seperti itu. Oke, paham Mbak. Terima kasih sudah sangat menjawab. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mbak Najma. Di sini ada Mbak Rina Ayu Saraswati. Oke, kepada Mbak Rina, boleh langsung open mic. Terima kasih MC atas kesempatannya. Izin bertanya untuk Kak Dea. Kira-kira nih Kak, kalau kita mau buka usaha, itu apa aja sih yang perlu diperhitungkan untuk memulai usaha tersebut? Oke, makasih Mbak Rina. Kepada Mbak Ria, boleh langsung dijawab aja Mbak. Untuk itu yang terpenting kita hitungan HPP-nya benar sih. Kita misal nih, Mbak Rina ini ambil dari aku harga 50. Terus yang penting itu kita cuma mikir harga pokoknya berapa, sama kita mau ambil berapa, itu udah jadi harga jualnya kita, udah seperti. Lagi kalau kalian dropshipper, gimana paynya, gimana biaya lakbannya, seperti itu. Jadi gampang kalian jadi dropshipper sih kalau dari awal. Kalau udah labanya udah kekumpul, udah ketabung, kalian baru bisa pengen nyetok juga bisa, seperti itu. Oke Mbak, oke. Oke, makasih Mbak Rina. Di sini masih ada yang nanya nih dari Mbak Cendana. Oke, kepada Mbak Cendana boleh langsung open mic. Iya Mbak, saya izin bertanya, gimana sih caranya memaksimalkan digital marketing jika target market kita tuh nggak begitu besar aktivitasnya di sosial media dan kayak kurang familiar sama teknologi kayak misalnya gitu. Oke, terima kasih. Kepada Mbak Dea, boleh langsung dijawab. Buat teman-teman nih yang masih ragu nih, kalian jangan menyepelekan itu ya, ibu-ibu rumah tangga. Sekarang ibu-ibu rumah tangga itu udah canggih-canggih loh. Kebanyakan sekarang yang nonton live aku itu malah kebanyakan ibu-ibu semua. Jadi kita tuh nggak usah ragu dulu. Kalau mau pasarin, kan itu kita di TikTok juga bisa, atau di Instagram juga bisa.
Shopee juga bisa kita promosi, itu kita targetnya disasarin pada umur berapa, laki atau perempuan. Kebanyakan search di pencarian itu yang misal nih, kalau search spray, kain, baju gitu, yang muncul spray gitu juga bisa. Jadi kita bisa gunain fitur promosi di platform-platform di TikTok, Shopee, dan lain-lain. Seperti itu. Yang penting kita rajin aja bikin konten yang dipahamin sama semua orang. Gitu aja, sambil dicantumin harganya. Gimana nih teman-teman? Masa nggak ada yang mau nanya? Ayo dong, tanya-tanya seputar bisnis atau digital marketing. Oke, di sini ada atas nama Gofar. Oke, dari Mas Gofar, boleh langsung open mic? Halo, cek. Suara aku masuk ya? Masuk, Mas. Ya, aku mau tanya sama Mbak Dea nih, buat mulai bisnis di pakai teknologi, apalagi saat ini kan udah semuanya pegang sosial media gitu kan. Nah itu gimana cara brainstorming kontennya itu gimana? Terus kan tiap hari harus update konten, terus kita juga harus ikutin yang lagi viral apa, kayak gitu-gitu tuh. Cara brainstormingnya biasanya lewat mana gitu? Apa ada referensi atau udah ada tim atau gimana? Oke, terima kasih Mas Gofar atas pertanyaannya. Kepada Mbak Dea, boleh langsung dijawab? Ini kan kita udah ada yang bagian bikin konten. Walaupun kadang saya sendiri juga yang bikin konten. Jadi kita itu bisa dengan cara, kita kan setiap hari ibaratnya itu ada motif-motif baru. Nah, kita bisa bikin detail motif barunya, kita bisa pasarin yang pertama, misal nih, di hari ini kita pasarinnya yang spray, besok gorden, besoknya bed cover, terus besoknya yang motif ini, besoknya yang motif B, seperti itu. Kita juga bisa cari referensi-referensi dari akun lain. Jadi misal kita nggak hanya ambil referensi dari akun yang jual spray yang lain juga. Jadi kita bisa lihat dari akun yang jualan sendal, baju, seperti itu. Jadi menurut saya itu kita nggak harus terpatok pada satu referensi. Kita bisa ambil gimana ya, kayak kita nyuri ide, nggak harus dari sama-sama penjual spray, kita ambil dari ide orang lain yang jual apapun itu dengan cara kita kembangin sendiri, seperti itu. Kreatif-kreatif mungkin sih kalau menurut aku. Kalau untuk barang-barang yang Mbak Dia jual ini kan pasti ada banyak pesaingnya kan, seperti yang tadi di-mention kan ada penjual spray yang lain. Nah itu gimana sih cara menghadapi pesaing kayak gitu? Soalnya kan mereka, kita nggak tahu juga mereka itu strateginya gimana gitu. Kalau dari Bu Boy sendiri, kita ngedepanin buat kualitas kita, terus packaging, terus juga itu motif-motif kita yang paling best seller. Terus kita juga itu yang tadi udah saya jelasin, kita bikin motif yang belum tentu semua orang punya, seperti itu. Untuk jahitan juga kita diutamain, seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Dea. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mas Gofar yang udah bertanya. Jadi dari Boboyo sendiri itu mengedepankan kualitas produk gitu ya, Mbak? Ya. Oke. Mungkin dari panitia ada yang bisa bantu untuk share screen produk-produk dari Mbak Dia sendiri, biar kita bisa tahu nih barang-barang apa aja sih yang dijual dari Mbak Dia, terus gimana Mbak Dia mengelola kontennya.
Oke, mungkin bisa dijelasin ya Mbak, gimana sih cara Mbak Dea ini mengelola feeds untuk Instagram gitu biar cantik dilihat gitu? Untuk Instagram itu sama admin di WA, sama konten di TikTok, itu kita udah ada yang ngelola sendiri-sendiri. Jadi untuk yang ngelola di Instagram itu ada adminnya yang sama kayak yang admin di WA. Terus kalau buat yang konten TikTok itu ada juga sendiri yang khusus buat bikin konten sama yang live seperti itu. Jadi di Boboyu itu yang live shopping itu nggak hanya aku aja, ada juga yang bantuin lah istilahnya buat nge-live itu. Ada bagian sendiri yang nge-live-nya itu. Nah, ini buat yang motif kotak-kotak ini di Boboyu ini yang paling best seller, udah sold out ribuan pieces. Jadi buat kalian yang tadi yang tanya-tanya nanti bisa pilih request. Kalian mau ukuran berapa, mau yang mana bisa request ke aku, nanti aku kasih. Buat door prize kali ini. Nah, tuh bener banget tuh kan teman-teman. Mbak Dia aja udah bermurah hati nih mau kasih door prize spray ini buat teman-teman. Yuk, yang mau tanya-tanya langsung aja raise hand. Yuk teman-teman, bakal ada door prize loh. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak Dia juga sempat jelasin kalau di Boboyu itu nggak menutupi tentang harga-harga gitu ya Mbak. Nah, banyak tuh aku lihat di akun-akun tuh kalau orang jualan tuh kayak harganya itu nggak dijelasin gitu di produk-produknya dan itu malah kayak bikin ngapain nggak ada harganya jadi malas beli gitu. Berarti di Boboyu ini transparan gitu ya Mbak harganya gitu. Ya, saya sendiri pernah baca itu kalau kita jualan lebih baik kita dicantumin harganya sekalian. Soalnya kadang kan orang mikir, wah mahal ini, kita mau beli jadi maju mundur kan. Nah, jadi dengan kita menampilkan harganya itu bisa bikin selangkah lebih laku lah, seperti itu. Dan jangan lupa kita juga strategi angkanya itu juga harus diperhatiin. Ini kalian juga bisa cek-cek di TikTok aku ya. Ini banyak banget yang lebih pokoknya itu lebih lengkapan di TikTok daripada Instagram. Di Boboyu lebih aktif di TikToknya daripada di Instagramnya. Oke, buat teman-teman yang mau kepoin langsung aja cus ke TikToknya nih. Dan jangan lupa check out. Oke, teman-teman, masih ada kesempatan nih buat teman-teman yang mau bertanya, mau sharing-sharing sama Mbak Dea nih. Langsung aja raise hand dan open mic. Oke, ayo teman-teman boleh banget nih langsung aja raise hand dan open mic. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan kali ya Mbak. Kalau untuk pengemasan produk itu juga mempengaruhi nggak sih Mbak untuk penjualan gitu? Mempengaruhi sih, soalnya di penilaian itu banyak yang komen, misal nih kalau packagingnya nggak begitu menarik tuh kayak packagingnya biasa aja, packagingnya kayak monoton seperti itu. Soalnya di zaman sekarang itu kan kalau kalian order barang apapun itu pasti kalau packagingnya lucu, packagingnya bagus gitu kalian juga makin inget kan, oh ini kemarin di order di sini packagingnya bagus seperti itu. Plastik juga mempengaruhi seperti itu. Oke, nah kalau dari Boboyu sendiri tuh ngasih kayak gift-gift gitu nggak sih Mbak buat para pembeli yang udah check out produk-produk itu? Dari Boboyu itu sering adain giveaway. Kita juga sering giveaway-nya tuh misal dari selimut, misal dari handuk, spray, atau apapun itu. Baju gitu juga kita sering bikin giveaway. Oke. Jadi giveaway itu juga salah satu marketing biar narik pelanggan seperti itu. Oke, nah buat teman-teman boleh banget nih ya langsung follow TikToknya, Instagramnya, Shopee-nya, dan ikut giveaway-nya. Oh ya Mbak, terkait giveaway ini, ada nggak sih Mbak kayak waktu-waktu tertentu tuh untuk kita mengadakan sebuah giveaway gitu?
Misalnya kita baru aja memulai sebuah bisnis nih kan ya. Nah, apakah kita tuh bisa langsung gitu untuk melakukan giveaway gitu? Atau ada pertimbangan lainnya gitu? Kalau dari saya sendiri, itu saya sering bikin giveaway pas lagi live itu juga sering. Terus untuk yang misal nih kita posting kayak giveaway yang lainnya dengan cara kita cari orang suruh follow kita dulu, tag teman kalian, terus sama captionnya yang menarik, seperti itu juga bisa. Tapi untuk saya sendiri lebih seringnya bikin giveaway pas saya lagi live Oke, shopping. berarti giveaway itu juga sebagai sarana gitu ya Mbak untuk memperluas produk-produk kita. Ya, betul. Oke, mungkin ini dari panitia akan ada yang share screen dari jualan Mbak Dea itu di TikTok kepada panitia, dipersilahkan. Nah, itu dia teman-teman. Mungkin dari panitia boleh nih di-play salah satu video. Nah, itu ya teman-teman produk-produk dari Mbak Dea. Oh ya Mbak Dea, kalau di TikTok itu berarti untuk konten-kontennya itu kayak videografinya gitu nggak monoton gitu ya Mbak? Kayak dari satu konten ke konten lainnya itu kayak beragam gitu ya Mbak? Kreatif mungkin sih kalau di TikTok, soalnya kan banyak yang konten-kontennya itu lebih menarik. Jadi gimana caranya kita muter otak biar orang itu ngelirik produk kita seperti itu. Oke, bener banget sih Mbak, biar nggak monoton dan banyak yang tertarik gitu. Oke, di sini di kolom chat ada Mbak Rina Ayu Saraswati. Oke, aku bacain ya teman-teman pertanyaannya. Izin tanya satu lagi Mbak, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Ada nggak sih cerita atau asal usul di balik nama Boboyu 64 itu sampai akhirnya memilih nama Boboyu 64 untuk bisnisnya? Oke, kepada Mbak Dea, langsung aja Mbak. Jadi awalnya mungkin lucu ya. Pada awalnya tuh nama Beboyo tuh cuma iseng-isengan. Pas kalian inget kan ada games Among Us. Nah, itu saya kan main game. Nah, teman-teman saya tuh username-nya lucu-lucu. Terus aku tuh bikin username Boboyu. Ibaratnya kayak Bobo yuk gitu kan. Nah, itu awalnya aku pakai buat baju tie-dye. Saya kan dulu pernah jualan baju tie-dye nih. Terus nama itu juga pengaruh loh di bisnis kalian. Jadi kan awalnya dulu akun TikTok aku namanya Arclothes. Awalnya kan baju dulu tuh yang aku live-in. Nah, terus aku ganti pakai Boboyu lagi. Naik lagi kan. Terus aku balikin ke Arclothes, turun lagi. Nah, jadi menurut aku itu juga lebih masuk buat spray itu namanya Boboyu bukan Arclothes. Soalnya Arclothes kan pakaian yang kamu pakai. Kalau Boboyu kan ibaratnya semua tentang buat bubuk lah seperti itu. Jadi asal mula nama Boboyu sendiri itu juga hal yang tidak terduga itu dari username games. Jadi nama ibaratnya dikenal inilah sama banyak orang seperti itu. Oke, dari Mbak Rina, apakah ada feedback dan ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Mbak. Sudah. Oh, baik, terima kasih Mbak. Oh, berarti username itu juga sangat mempengaruhi gitu ya Mbak? Karena mungkin kalau username-nya sulit kan jadi kayak susah gitu carinya. Ya, sama ya percaya nggak percaya lah ya. Ibaratnya nama itu juga pengaruh di dalam rezeki Iya, seperti betul. itu. Benar banget. Malah dari sebuah keisengan malah jadi rezeki sendiri nih dari Mbak Dea. Ya. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh banget nih langsung raise hand ataupun chat di kolom Zoom ya. Karena bakal ada door prize menarik. Oke, teman-teman yang masih kepo-kepoin, yang masih bertanya-tanya untuk memulai sebuah bisnis dan berdigital marketingan nih.
Oke, mungkin dari teman-teman belum ada kali ya pertanyaan. Kalau gitu aku aja nih yang tanya. Oke, Mbak. Untuk modal sendiri di awal Mbak Dea memulai bisnis tuh mengeluarin berapa ya Mbak kalau boleh disebut gitu? Apakah sampai ratusan juta, maaf, maaf. Apakah sampai jutaan atau ratusan gitu? Buat spray sendiri sih udah nyentuh ratusan, kadang sampai seperti itu. Jadi soalnya kan untuk penjualan per harinya udah nyentuh ratusan sampai ribuan ya. Jadi untuk perputaran itu juga kita harus banyak seperti itu. Tapi buat kalian yang pengen bisnis tapi takut sama modalnya, kok banyak banget, kok gini-gini. Saya dulu juga seperti itu, tapi yang penting saya itu kita perbanyak relasi aja nih. Misal kalian juga dari KMK kan, ikut dari seminar itu, kalian bisa nih udah punya channel 1 dari aku nih. Mbak, aku pengen nih jualan, tapi aku nggak punya modal gitu. Kalian bisa. Nanti ibaratnya kalian itu dropship tadi, nggak perlu modal. Udah tinggal langsung kirim. Ibaratnya kalian udah punya channel 1 aja. Kalau enggak kan kalian bisa jadi reseller aku, bisa kita udah sama kenal, Mbak aku mau jualin di CFD nih, Car Free Day nih, ambil dulu gimana, nanti habis laku aku balikin dulu, nanti tinggal kita totalan, seperti itu juga bisa, seperti itu. Jadi yang penting enak gitulah, kalau udah punya channel di mana aja pun, kalian gampang kalau mau usaha. Ya bener banget sih Mbak. Oke, kalau buat memulai usaha spray gitu ya Mbak, butuh modal besar nggak sih Mbak untuk memulai usaha itu tuh? Kalau dari spray itu, kalau mau gede itu malah modalnya yang banyak sekalian. Soalnya untuk pemasaran di TikTok ini kan boomnya cepet banget. Terus untuk pencairan di TikTok sendiri itu kan juga butuh waktu selang beberapa hari setelah barang diterima konsumen. Jadi untuk perputaran modal sendiri itu juga lumayan cukup banyak sih. Oke, nah buat teman-teman nih yang pengen cari cuan di masa liburan, boleh banget ya langsung join bisnis dari Mbak Dea lewat TikTok. Karena lewat TikTok tuh mudah banget gitu ya Mbak untuk menyapai sasarannya. Ya, yang penting kita rajin-rajin aja, telaten, seperti itu. Oke, oh ya Mbak, selama bisnis itu kan pasti nggak bakal mulus terus gitu ya Mbak, pasti kan ada gagalnya tuh. Nah, apa sih yang bikin Mbak Dia tuh untuk terus bangkit gitu, untuk terus jualan gitu? Yang utama itu kan pasti keluarga ya. Nah, terus yang dari saya sendiri, itu kan saya nggak terlalu suka kerja di kantor atau kerja ikut orang. Jadi emang saya dari dulu itu kayak bertekad biar usaha apa nih yang bisa aku capai biar bukan usaha musiman seperti itu. Soalnya saya kemarin-kemarin itu, misal nih jualan baju tie-dye, terus minuman, makanan, itu kan kadang juga musiman kan. Nah, saya juga sedikit curhat nih ya, banyak doa sama Tuhan, pengen banget diketemuin sama usaha yang bisa awet, bukan usaha yang musiman. 2 tahun tuh udah baru dikabulin doanya itu. Nah, balik laginya ke spray lagi seperti itu. Jadi kita buat usaha itu jangan sampai lupain prihatin sama juga banyakin doa. Jadi kita juga jangan cuma banyakin ngeluh, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Itu yang penting kita usahanya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dia buat penjelasannya. Ini ada dari Dalwastaru, tapi mungkin tadi udah aku wakilin ya pertanyaan. Tapi tenang aja, nanti bakal dapat door prize. Oke, nah buat teman-teman, boleh banget nih langsung aja raise hand untuk ngajuin pertanyaan ke Mbak Dea. Atau boleh juga tulis di kolom chat Zoom.
Yuk teman-teman, boleh banget nih tanya-tanya. Barangkali dari teman-teman nih ada yang mau buka bisnis nih di liburan, cari cuan kan ya? Yuk teman-teman, boleh banget nih langsung raise hand atau tulis di kolom chat Zoom. Oke, di sini ada dari Mbak Najma lagi nih. Sepertinya Mbak Najma ini sangat tertarik nih untuk memulai suatu bisnis dan dipasarkan lewat digital. Oke, langsung aja ke Mbak Najma, boleh untuk open mic. Oke, terima kasih MC kesempatannya lagi ditanya Mbak. Kan ada jualan di Shopee gitu ya. Pernah sampai bintang 5. Nah, gimana sih cara mengatasi pembeli yang memberikan bintang 1 gitu? Dari saya itu, menurut saya, selama kita kirim barang, motif itu sesuai dan packaging kita juga nggak jelek-jelek amat, itu aman sih untuk penilaian di Shopee sendiri. Oke, dari Mbak Najma, apakah ada feedback nih? berarti selama ini ya Mbak, alhamdulillahnya selalu dapat rating yang bagus gitu, nggak pernah yang kayak bintang 1, bintang 2 kayak gitu ya Mbak? Ya mungkin ada sih sedikit, ada yang kasih bintang 1, bintang 2, itu kadang kan ada juga yang customer yang usil, padahal kita udah kirim sesuai, barangnya bagus, packaging juga bagus, tapi ada juga yang kayak iseng kasih bintang 1 gitu. Tapi itu lebih banyakan bintang yang banyak daripada bintang 1-2-nya. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu aja, seperti itu. Oke Mbak, saya izin tanya lagi. Saya tuh bener-bener kayak tertarik buat yang sistem dropshipper itu loh Mbak. Itu tuh emang bener-bener dari kita tuh nggak ada modal sama sekali. Kita kayak tinggal join grup, terus kita intinya kita tinggal mempromosikan gitu ya Mbak? Ya, jadi kalian itu kalau mau join dropshipper, itu kan kalian tinggal masarin nih. Nanti kalau ada yang order kan yang ngurus kalian. Maksudnya yang nanyain alamat, terus totalan kan transfer ke kalian dulu. Nanti dicekin tuh ongkirnya, terus kalau udah fix belinya yang ini, kalian tinggal konfirmasi aja ke admin Boboyu, Kak, ini dikirim ke sini gitu. Nanti kalian tinggal transfer ke aku gitu. Jadi kan uangnya udah ditransfer dulu ke kalian nih. Nanti tinggal transfer ke aku, seperti itu totalannya. Jadi kalian udah tinggal nerima laba bersihnya. Oke Gampang Mbak. banget kok join dropshipper. Kalian bisa searching sih keuntungan sama gampangnya gimana lah istilahnya kalau jadi dropshipper tuh. Tinggal nerima bersihnya aja. Tanpa ribet, kalian udah dapet cuan. Oke Mbak, mungkin nanti aku akan mencoba stalking IG Boboyuk. Oke, terima kasih Mbak Dia sudah menjawab. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Najma atas pertanyaannya. Kayaknya Mbak Najma ini habis acara nih bakal buka bisnis baru nih. Oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman, karena tadi kan udah banyak nih yang tanya dan seperti apa yang udah aku bilang bakal dapat door prize. Nah, buat teman-teman yang aku sebutin nanti bakal dihubungin oleh panitia yaitu dari Olive. Untuk teman-teman yang mendapatkan door prize ada Mbak Puji, Mbak Najma, Mbak Rina, Mbak Cendana, dan Dalwastaru. Oke teman-teman. Oke, karena mungkin karena keterbatasan waktu nih ya teman-teman, sesi Q&A cukup sampai di sini. Mungkin lain kali kalau ada
acara digital marketing lagi, teman-teman boleh banget nih join. Oke. Untuk kenang-kenangan nih buat kita semua dan untuk Mbak Dea, mungkin dari panitia bisa share screen sertif untuk Mbak Dea. Oke. Oke. Mungkin dari panitia boleh langsung mulai dokumentasinya. Aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya Mbak. 1, 2, 3. Oke, makasih Mbak Dea. Oke, nah sekarang kita akan dokum bareng-bareng ya teman-teman sebagai kenang-kenangan kalau kita tuh pernah berjumpa nih di acara digital marketing. Buat teman-teman yang masih pada off cam, yuk langsung aja on cam. Biar kelihatan nih muka-muka ganteng cantik-cantiknya.